Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan bab 3 tentang kelestarian lingkungan hidup. Mengenai Quran surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58 dan Quran surat Shad ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa ta'uhu khawfan wa ta'ma'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushran bayna yaday rahmah hatta idza aqalata sahaban thiqalan suqnahu libaladin mayyitin fa'anzalna bihil ma'a fa'akhrajna bih min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Walambaladut tayyibu yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Kosakata wala tufsidu, dan janganlah kalian berbuat kerusakan, islahiha, memperbaikinya, khaufa, perasaan takut, qarib, dekat, bushra, berita gembira, wal balad, dari negeri atau tanah, bi'idni, dengan seizin, nakida, merana atau kerdil. Terjemahan dari ayat tersebut, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Jadi di sini sangat jelas bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dilarang membuat keonaran dan kerusakan di muka bumi ini. Sepantasnya kita selalu menjaga, memelihara apapun yang ada di muka bumi ini, karena Allah telah memperbaikinya. Dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Nah, penjelasannya yaitu yang pertama, bumi harus dikelola secara benar agar memberi manfaat kepada semua manusia. Nah, dalam ayat ini Allah kembali mengecam tindakan perusakan. Nah, jadi apabila kita tidak sanggup berbuat yang lebih baik yang kita miliki, kita tidak perlu berbuat keonaran, kita tidak perlu berbuat kerusakan. Namun tidak jarang yang kita temukan bahwa sebagian besar manusia dalam perbuatan hidupnya malah meresahkan masyarakat dan mengancam lingkungan sekitar. Nah, oleh karena itu, kita dianjurkan untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari perbuatan perusakan tersebut. Nah, demikian yang dilafalkan pada potongan arti ayat tersebut. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Nah,
Dijelaskan pula di sini yang kedua, penghargaan terhadap orang yang berbuat ihsan atau muhsin, yaitu orang yang selalu berbuat kebajikan. Jadi dalam hidupnya ini, orang yang ihsan memiliki kontrol agar langkah-langkah hidupnya tetap sesuai dengan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak melakukan pelanggaran maupun perusakan di muka bumi ini yang akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, dia selalu berusaha memperbaiki kualitas dirinya, baik iman, ilmu maupun profesinya, dan menjalin hubungan baik dengan orang lain. Dan juga Allah pun akan memberi balasan berupa rahmatnya di dunia maupun di akhirat. Nah, yang ketiga yaitu pada ayat ke-57, manusia kembali diingatkan untuk memperhatikan alam sekitar. Nah, contohnya seperti apa? Seperti yang termaktub dalam firman Allah, Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira. Nah, di sini angin memang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup di dunia ini, layaknya nyawa. Nah, jika tidak ada angin ataupun dalam arti luas ya, termasuk udara, cuaca, dan suhu kita pun, maka akan apa? Akan mati. Oleh karena itu, pantas saja jika angin dikatakan sebagai pembawa kabar gembira. Nah, untuk selanjutnya, yang keempat, dilanjutkan pada ayat ke-58 tentang proses sunatullah, di mana jika hujan turun di tanah yang subur, tanaman tersebut akan tumbuh dengan baik. Sementara jika ternyata turun di atas tanah yang tandus, tanamannya pun tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, ayat-ayat ini menjadi rahasia yang harus dibongkar dan dipelajari. Hendaknya manusia mau belajar dan merenungkan kepada kebesaran Allah atas keseimbangan alam dan segala peristiwa yang terjadi. Kita harus senantiasa bersyukur, kita harus senantiasa berterima kasih kepada Allah. Bukan malah sebaliknya, menjadi manusia yang sombong. Perbuatan manusia yang sombong itu seperti apa? Seperti berbuat kerusakan lingkungan, mengeksploitasi dengan melampaui batas. Tunggulah, jika masih banyak manusia yang sombong-sombong seperti ini, maka musibah pun akan datang, seperti banjir bandang, kekeringan, tiupan angin, tanah longsor, kebakaran hutan, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu Quran Surat Shad ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqalna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Kosakata batila, sia-sia, fawailul, celakalah. Nah, terjemahannya yaitu, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Nah, penjelasan dari ayat tersebut yaitu, jadi tidak ada satupun perbuatan wajib Allah di muka bumi ini tanpa adanya tujuan maupun hikmah. Seperti contohnya, yang pertama yaitu sholat. Sholat tidak hanya menunjukkan kualitas gerakan-gerakan aja yang harus diperhatikan, tetapi sholat sendiri berfungsi sebagai mengendalikan diri untuk tidak berbuat kemungkaran dan juga kekejian. Nah, contohnya yang lain yaitu zakat, infak, dan sedekah. Di sini tujuannya menjadi unsur penting di dalam pemerataan distribusi kekayaan. Terus juga puasa.
Puasa di sini bertujuan dan memiliki hikmah menumbuhkan rasa mawas diri sehingga selalu berhati-hati di dalam perbuatan. Tidak hanya puasa sekedar makan, minum, tidak menuruti hawa nafsu gitu aja, tetapi kita bisa melihat kondisi orang-orang sekitar yang serba kekurangan. Maka dari itu kita disuruh berpuasa agar bisa merasakan juga bagaimana keadaan orang-orang sekitar yang banyak yang tidak mampu, ya. Contohnya seperti itu. Untuk pertemuan kita cukup sampai sini saja. Tetap semangat dalam proses pembelajaran daring kali ini. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.